Ibu bapak, saudari-saudara, sobat konsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Hari ini kita memasuki Minggu Biasa yang ke-22. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai dengan 8, dilanjutkan ayat 14 sampai dengan 15 dan 21 sampai dengan 23. Kutipan ini mengisahkan perdebatan Yesus antara Yesus dengan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Pada waktu itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem datang ke Galilea khusus untuk berjumpa dengan Yesus. Dari status mereka jelas sekali bahwa kelompok ini adalah kelompok orang kota, pusat kebudayaan, pusat keagamaan Yerusalem. Mereka boleh dikatakan yang menjadi pengamat, yang menjadi penjaga peraturan-peraturan hukum Taurat, apakah dilaksanakan atau tidak. Mungkin mereka sudah mendengar bahwa di daerah utara di Galilea ada seorang guru namanya Yesus, agak nyentrik dan seringkali tidak taat pada aturan. Maka rombongan orang dari Yerusalem ini datang untuk mengecek. Dan ternyata benar. Yang mereka temukan, para murid Yesus ini tidak mencuci tangan sebelum mereka makan. Lalu mereka protes kepada Yesus. Mengapa murid-muridmu tidak mencuci tangan sebelum mereka makan? Mendengar pertanyaan itu, Yesus bereaksi, dan reaksinya cukup keras. Benarlah, kata Yesaya, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Mengapa reaksi Yesus begitu keras? Sebetulnya yang wajib mencuci tangan dalam ibadat itu hanya imam. Kita kalau mengikuti perayaan Ekaristi, imam selalu mencuci tangan sebelum doa syukur agung. Rupanya ini tradisi dari zaman dulu. Para imam di bait Allah sebelum mempersembahkan kurban, mereka juga mencuci tangan supaya persembahan di bait Allah itu layak, suci, pantas. Hal ini dianggap oleh kebanyakan orang sebagai ritual yang bagus. Lalu mereka mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka meniru para imam di bait Allah. Sebelum mereka makan, mereka mencuci tangan. Mereka bahkan mempraktekkan banyak aturan-aturan lain dan menambah macam-macam aturan untuk menjaga kesalehan, untuk menjaga kesucian, untuk menjaga kemurnian hati. Itu maksudnya. Namun seringkali mereka terlalu jauh. Yang tidak wajib pun akhirnya menjadi wajib. Meskipun sebetulnya tidak perlu. Mereka berpikir bahwa apa yang mereka lakukan di dunia ini nanti juga akan mereka lakukan di surga. Kalau mereka masuk surga,
mereka akan melakukan hal yang sama. Ritual-ritual keagamaan sama persis yang dibuat di dunia dengan di surga. Dan itu menjadi kesempatan Yesus kemudian mengingatkan mereka. Yang membuat najis bukan apa yang masuk ke dalam mulut dan terus masuk ke dalam perut. Yang membuat najis adalah yang keluar dari mulut karena berasal dari dalam hati manusia. Dalam kutipan lain dikatakan, dengan demikian Yesus mengatakan semua makanan halal. Bagi Yesus, makanan itu tidak ada yang haram. Semuanya halal karena dimasak. Semua yang dimasak dengan baik itu halal. Dan yang membuat haram apa? Yang menajiskan apa? Yang menajiskan adalah justru yang keluar dari hati. Dan Yesus menyebut paling tidak ada 13 kelemahan yang ada atau yang muncul dari hati. Apa saja? Pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Semua sikap-sikap itu, tindakan itu, asal-usulnya dari hati. Dan itulah yang membuat orang menjadi najis, yang membuat orang menjadi tidak halal, yang membuat orang menjadi tidak bersih. Dengan kata lain, Yesus ingin mengajak para muridnya dan kita semua supaya menjalankan hidup keagamaan, peribadatan, bukan hanya dari segi luarnya, tetapi harus berasal dari sikap hormat, sikap iman yang taat, iman yang benar kepada Tuhan. Semua ritual, semua bentuk-bentuk keagamaan yang kita lakukan tidak ada gunanya kalau hanya sekedar rutinitas, kalau hanya sekedar penampilan. Semasa pandemi ini kita tidak bisa merayakan Ekaristi seperti biasanya di dalam gereja. Banyak dari kita mengikuti Ekaristi secara streaming atau online dan menyambut komuni secara batin. Banyak orang mengeluh, banyak orang kecewa, banyak orang merasa kurang afdol tidak menyambut komuni. Tapi sebetulnya ini juga menjadi kesempatan kita untuk berefleksi. Apakah selama ini saya sungguh-sungguh mengikuti Ekaristi dengan iman, atau hanya sekedar kewajiban, rutinitas? Yang penting ke gereja, sampai di gereja tidur, atau sampai di gereja ngobrol, sampai di gereja sibuk dengan HP misalnya. Maka kritik Yesus kepada kita menjadi juga relevan. Bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Kritik Yesus ini bukan hanya untuk zaman dulu, tapi juga zaman sekarang. Kita diajak memurnikan sikap-sikap beragama kita. Jangan hanya berhenti pada ritual, tapi sebagai ungkapan iman yang keluar dari hati. Marilah kesempatan pandemi ini menjadi kesempatan kita untuk memperbaharui iman, memperbaharui sikap-sikap hidup. Apa yang berasal dari hati yang tidak baik, yang tidak benar, jangan sampai membuat kita menjadi najis, menjadi tidak halal. Semoga Tuhan senantiasa memberkati dan menguatkan kita dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Amin.